Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UAS PAS mata pelajaran IPA tema 8 kelas 5 SD semester 2 kurikulum 2013. Buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi disebut A. Massa jenis air, B. Peresapan air, C. Penguapan air, D. Siklus air. Ya, jawaban yang benar adalah D. Siklus air. Kemudian teman-teman, soal yang kedua, pada siklus perputaran air, peristiwa penguapan air laut menjadi uap air disebut dengan A. Kondensasi, B. Evaporasi, C. Presipitasi, D. Infiltrasi. Tentu jawaban yang benar adalah B. Evaporasi. Kita lanjut soal yang ketiga. Pada siklus perputaran air, peristiwa penguapan dari tumbuhan menjadi uap air disebut dengan A. Kondensasi, B. Evaporasi, C. Presipitasi, D. Transpirasi. Jawaban yang benar adalah D. Transpirasi. Kemudian soal yang keempat, uap air yang ada di atmosfer akan berubah menjadi titik-titik air pada saat suhu udara menjadi A. Naik, B. Stabil, C. Turun, D. Memanas. Tentu jawaban yang benar adalah C. Turun. Jadi ketika suhu udara turun, maka uap air yang ada di atmosfer akan berubah menjadi titik-titik air. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Peristiwa masuknya air ke dalam tanah disebut A. Kondensasi, B. Evaporasi, C. Infiltrasi, D. Transpirasi. Tentu jawaban yang benar adalah C. Infiltrasi. Jadi infiltrasi adalah peristiwa masuknya air ke dalam tanah. Kemudian soal yang keenam, air yang masuk atau merembes ke dalam permukaan tanah akan keluar di A. Danau, sungai, dan laut, B. Kolam renang, C. Awan saat hujan, D. Sawah. Ya, tentu jawaban yang tepat adalah A. Danau, sungai, dan laut. Kemudian teman-teman, soal yang ketujuh. Peristiwa jatuhnya air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi disebut A. Evaporasi, B. Presipitasi, C. Infiltrasi, D. Transpirasi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B. Presipitasi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-8. Air yang masuk ke dalam tanah akan menjadi A. Air tanah, B. Air keruh, C. Air asin, D. Mata air. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, akan menjadi air tanah. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-9. Hutan sangat penting dalam menjaga ketersediaan air tanah, antara lain karena A. Akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan, B. Daun pohon mampu mengurangi proses respirasi, C. Batang pohon mampu mencegah pemanasan air, D. Hutan mempunyai letak yang jauh dari laut. Tentu jawaban yang benar adalah A. Akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan. Kemudian soal yang ke-10. Dampak dari jalan aspal terhadap siklus air adalah A. Berkendaraan menjadi lancar, B. Nyaman dan aman saat melintas, C. Mengurangi daerah resapan air, D. Mempercepat penguapan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, mengurangi daerah resapan air, ya. Dengan adanya jalan aspal atau konblok yang dibuat di daerah perumahan, itu akan mengurangi daerah resapan air. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-11. Fungsi hutan pada daur air adalah A. Menyimpan cadangan air, B. Menyerap zat hara, C. Menguapkan air tanah, D. Sumber energi. Ya, tentu sangat jelas jawabannya adalah
A ya, menyimpan cadangan air. Kemudian soal yang ke-12. Air tanah biasanya jernih dan bersih karena A. Hujan yang turun tidak terlalu deras. B. Adanya pembangunan kawasan industri. C. Tersaring lapisan tanah dan akar tumbuhan. D. Titik-titik air pada pagi hari. Tentu jawaban yang tepat adalah C ya, tersaring lapisan tanah dan akar tumbuhan. Kemudian soal yang ke-13. Kondensasi merupakan proses perubahan awan menjadi A. Uap, B. Udara, C. Titik-titik air, D. Hawa dingin. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, perubahan awan menjadi titik-titik air. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Kurangnya resapan air akan mengakibatkan A. Air di sungai dan danau menyusut, B. Persediaan air bersih melimpah, C. Cadangan air tanah menipis, D. Banjir dan longsor. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, cadangan air tanah akan menipis. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Berikut ini kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap siklus air adalah A. Penebangan hutan, B. Membuat jalan beton, C. Reboisasi, D. Membuang sampah di sungai. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, reboisasi, karena reboisasi artinya penghijauan kembali atau penanaman kembali. Kemudian soal yang ke-16. Syarat-syarat kimiawi air bersih adalah sebagai berikut, kecuali A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, B. Tidak berwarna, C. Mengandung cukup yodium, D. Memiliki pH air antara 6,5 hingga 9,2. Tentu jawaban yang benar adalah B. Tidak berwarna. Kemudian soal yang ke-17. Berikut ini adalah ciri fisik air bersih yang layak dikonsumsi manusia, kecuali A. Tidak keruh, B. Berwarna putih, C. Jernih, D. Tidak berbau, dan tidak berasa apapun. Tentu jawaban yang benar adalah B. Berwarna putih. Jika air berwarna putih, berarti bukan ciri fisik air yang bersih. Kemudian soal yang ke-18. Untuk menjaga ketersediaan air, kita perlu membuat lubang resapan. Lubang resapan ini bertujuan untuk A. Menghemat penggunaan air, B. Menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah, C. Tempat cucian motor maupun mobil, D. Keperluan rumah tangga. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Kemudian soal yang ke-19. Air yang ada di muka bumi dapat dikatakan tetap karena air dapat mengalami A. Perubahan wujud, B. Perubahan bentuk, C. Pindah tempat, D. Daur atau siklus air. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, air dapat mengalami daur atau siklus air, atau sering juga disebut perputaran air dari bumi ke atmosfer. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-20, soal yang terakhir. Bencana alam yang disebabkan karena adanya pengaruh siklus air, kecuali A. Tanah longsor, B. Banjir, C. Gempa bumi, D. Kekeringan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C. Gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang tidak disebabkan oleh adanya siklus air. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal IPA tema 8 kelas 5 SD semester 2 kurikulum 2013. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya dukung channel kakak ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.